Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yunita. Saya dari kelas M2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi manajemen. Yang pertama yaitu perkembangan teori manajemen. Terdapat 3 aliran dalam ilmu manajemen, yaitu yang pertama, aliran klasik atau classical school. Aliran ini mempunyai 2 cabang, yaitu A. Manajemen ilmiah atau scientific management, dan B. Teori organisasi klasik atau classical organization theory. 2. Aliran perilaku atau behavioral school. 3. Aliran ilmu manajemen atau management science school. Selanjutnya keterangan. Yang pertama, aliran klasik. A. Manajemen ilmiah. Tokoh teori manajemen ilmiah atau aliran klasik. Yang pertama, Friedrich Wislau Tyler pada tahun 1856 sampai 1915 berpendapat bahwa menekankan sistem manajemennya pada studi waktu kerja atau time study dibagi produksi dan membandingkan dengan gerakan-gerakan pekerja. Yang kedua, Henry L. Gantt pada tahun 1861 sampai 1919 berpendapat bahwa menganggap dampak motivasi upah diferensial dianggap terlalu kecil. Gantt menggunakan ide baru, yaitu yang pertama, setiap pekerja yang dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dalam 1 hari berhak menerima bonus. Yang kedua, setiap kemajuan karyawan dicatat di kartu pribadi untuk menilai pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan sistem Gantt chart yang memuat jadwal kegiatan produksi karyawan supaya tidak terjadi pemborosan. Lalu Frank B. pada tahun 1868 sampai 1924 dan Lillian M. Gilbert pada tahun 1878 sampai 1972 berpendapat bahwa mereka bekerja sama mempelajari aspek kelelahan dan gerak atau fatigue and motion studies. Menurut Lillian M. Gilbert, yaitu yang pertama, sasaran akhir manajemen ilmiah adalah menolong pekerjaan mencapai kemampuannya yang penuh sebagai manusia. Kemudian yang kedua, gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan akan mengurangi kelelahan, sehingga dapat meningkatkan semangat para pekerja. Kemudian teori klasik Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Ini merupakan penjelasan mengenai 14 prinsip manajemen, yaitu yang pertama, pembagian tugas. Yang kedua, wewenang. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan komando. Yang kelima, persatuan dalam pengarahan. Yang keenam, kepentingan individual di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh, imbalan. Kemudian yang kedelapan, sentralisasi atau desentralisasi. Yang kesembilan, hierarki. Yang ke-10, ketertiban. Ke-11, keadilan. Ke-12, stabilitas staf. Ke-13, inisiatif. Kemudian yang terakhir yaitu ke-14, semangat korps. Kemudian teori klasik selanjutnya yaitu Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Dia mengembangkan teori manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan penetapan hierarki yang sempurna ditentukan oleh penetapan peraturan dan garis wewenangnya yang jelas. Selanjutnya, Mary Parker Follett. Manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Follett membuka jalan bagi teori manajemen untuk mengikutsertakan hubungan yang lebih luas, baik dari dalam organisasi maupun dari luar batas organisasi. Kemudian selanjutnya teori klasik yaitu Chester I. Burnett I. Mengidentifikasi organisasi informal dan mempromosikan efektivitas mengenali dan menggunakan kelompok informal di tempat kerja. Kemudian Chester I. Burnett II. Insentif, uang dan material lain, kesempatan non-material, kondisi kerja yang baik, imbalan ideal atau kebanggaan. Kemudian tugas pemimpin, membangun dan mempertahankan sistem komunikasi, menyiapkan pelayanan penting, merumuskan tujuan dan
manfaat organisasi. Kemudian yang kedua yaitu teori behavioral Elton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949. Yang pertama, pekerja yang mendapatkan perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Yang ketiga, kelompok informal atau lingkungan sosial dari karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Selanjutnya yaitu Douglas MC Gregor dan Abraham Maslow. Yang pertama, MC Gregor membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi tersebut memunculkan teori X dan teori Y. Teori X, pandangan tradisional tentang motivasi, yaitu pada dasarnya pekerjaan dibenci oleh karyawan sehingga harus diberi motivasi dengan paksaan uang dan pujian. Kemudian teori Y, pekerjaan atau orang sudah memiliki motivasi untuk bekerja atau melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya Maslow. Yang pertama, kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat hierarki. Yang kedua, kebutuhan peringkat bahwa harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peringkat yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Yang ketiga yaitu aliran manajemen modern. Berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan yang manusiawi dikenal sebagai perilaku organisasi, dan jalur kedua dibanding atas dasar manajemen ilmiah dikenal sebagai aliran kuantitatif atau operation research dan manajemen science atau manajemen operasi. Kemudian prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua, harus sistematik dan pendekatan dengan pertimbangan. Kemudian yang ketiga, keseluruhan dan pendekatan manajer individual. Yang keempat, komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu yang terakhir, aliran kuantitatif. Perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri, teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformalisasikan dan disebut aliran kuantitatif.